Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Satria Abdillah Iman, kemudian ada saudari Sintaini Pisolia, kemudian saudari Susi Apriliani, dan yang terakhir saudara Sapri Hawali Rubis. Nah, sini kami akan menjelaskan materi tentang migrasi dan pembangunan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi merupakan masalah yang cukup serius bagi suatu negara. Persebaran penduduk yang tidak merata antara di desa dan di kota tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Peningkatan jumlah penduduk di kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, dan yang lainnya tentu akan menjadi suatu permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya agar tidak menjadi dilema bagi suatu negara tersebut. Kemudian materi yang kedua yaitu masalah-masalah urbanisasi. Ada beberapa masalah urbanisasi, yaitu yang pertama keterbatasan hunian di daerah perkotaan. Yang kedua, munculnya daerah atau pemukiman kumuh di perkotaan. Yang ketiga, terjadi kemacetan di perkotaan. Yang keempat, munculnya persebaran penyakit berbahaya. Yang kelima, yaitu kota menjadi terlalu padat. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya usia produktif berkurangnya penduduk usia produktif di desa. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Sintaini Pisolia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintaini Pisolia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor informal di area urban. Jadi, dari pengertiannya sendiri, sektor informal adalah merupakan unit-unit usaha yang tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sektor informal digambarkan suatu kegiatan usaha yang berskala kecil yang dikelola oleh individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi. Jadi dalam mengatur cara bagaimana di mana usaha tersebut dijalankan. Jadi sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu tersedia, dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdiri gitu. Jadi ciri-ciri sektor informal itu ada pola kegiatannya yang tidak teratur. Yang kedua ada skala usaha kecil dan menggunakan teknologi sederhana. Yang ketiga ada struktur usahanya didasarkan atas struktur unit kerja keluarga. Dan yang keempat, jam kerja tidak teratur atau tidak tetap. Yang kelima, tempat kerja tidak permanen atau tidak menetap. Jadi masih banyak lagi dan lain-lain. Dan selanjutnya peran sektor informal. Jadi peran sektor informal ini memiliki peran yang sangat besar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Jadi sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi atau tidak terorganisasi dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar gitu. Jadi sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam berskala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan dapat tenaga kerja tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Jadi produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor formal, bahwa kebanyakan pekerja di sektor informal ini di perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Jadi motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan
memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup atau survival. Jadi mereka itu harus tinggal di pemukiman kumuh, di mana pelayan publik serta listrik, air yang bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Yang keempat, jam kerja tidak teratur atau tidak tetap. Yang kelima, tempat kerja tidak permanen atau tidak menetap. Jadi masih banyak lagi dan lain-lain. Dan selanjutnya peran sektor informal. Jadi peran sektor informal ini memiliki peran yang sangat besar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Jadi sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi atau tidak terorganisasi dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar gitu. Jadi sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam berskala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan dapat tenaga kerja tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Jadi produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor formal, bahwa kebanyakan pekerja di sektor informal ini di perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Jadi motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup atau survival. Jadi mereka itu harus tinggal di pemukiman kumuh, di mana pelayan publik serta listrik, air yang bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, yaitu migrasi dan pembangunan. Migrasi merupakan aktivitas perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dan dalam lingkungan satu negara maupun antar negara. Faktor utama yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk adalah keamanan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam sosiologi, menurut sifatnya, migrasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama migrasi vertikal, yaitu perubahan status sosial dengan melihat kedudukan generasinya, dan yang kedua migrasi horizontal, yaitu perpindahan penduduk secara teritorial, spasial, atau geografis. Secara garis besar, migrasi dibagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional atau migrasi eksternal merupakan perpindahan penduduk ke negara berbeda. Migrasi internasional dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Yang kedua, emigrasi adalah perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Yang ketiga, remigrasi adalah kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya. Lalu yang B, migrasi nasional atau migrasi internal merupakan perpindahan penduduk yang terjadi masih dalam wilayah satu negara. Jenis migrasi ini meliputi yang pertama, transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang utamanya diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Yang ketiga, ruralisasi adalah kembalinya pelaku urbanisasi menuju daerah asalnya. Yang keempat, forensen adalah orang-orang yang tinggal di desa tetapi bekerja di kota yang setiap harinya dan selalu pulang pergi. Yang kelima, turisme adalah orang yang bepergian keluar untuk mengunjungi tempat-tempat pariwisata di daerah atau negara yang dituju. Yang ketujuh, weekend adalah perginya orang-orang kota untuk mencari tempat yang udaranya sejuk keluar kota di akhir minggu. Yang kedelapan, evakuasi adalah perpindahan penduduk karena gangguan bencana atau keamanan. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang menentukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi, politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Rural-Urban Migration. Rural-Urban Migration ialah migrasi penduduk dari pedesaan ke kotaan. Migrasi penduduk dari desa ke kota ini tidak dapat dihindarkan karena masyarakat di pedesaan memiliki landasan pemikiran yang rasional, karena mereka beranggapan upah yang mereka dapatkan jika bekerja di kota akan lebih tinggi daripada upah yang mereka dapatkan jika hanya bekerja di desa. Dan jika dibiarkan akan terjadinya lonjakan pengangguran yang ada di perkotaan. Dan ketimpangan ini banyak dialami di dunia ketiga. Dan strategi komprehensif untuk menanggulangi permasalahan komersial ini ialah penciptaan keseimbangan ekonomi antara desa dan kota, perluasan industri-industri kecil yang padat karya, pemilihan teknologi padat karya yang tepat, dan pengembangan keterkaitan langsung antara ekonomi dan pendidikan.